Hello guys, welcome back to my video. Today I will make another reaction video of Asia's Next Top Model Cycle 5 episode 11. Yes, let's check it out. Seperti biasa, di video ini akan ada subtitlenya dalam bahasa Inggris. Sebelum kita masuk ke reaction videonya, aku mau menyampaikan di sini bahwa video ini adalah purely pendapat aku, purely subjektif. So, jangan saling menjelek-jelekan satu sama lain, seperti slogannya Asia's Next Top Model Cycle 5, yaitu Spread Love Not Hate. Please enjoy this video. Di episode kali ini, pertama-tama ditayangkan adalah kelima model tambah Xiaoqing, mereka pergi ke Kuala Lumpur atau KL, dan terlihat di sana bahwa ada pembagian kamar. Clara, Maureen, and Cindy in one room. I'm so excited. Kenapa? Karena Team Good Girls back. Terlihat bahwa sepertinya Clara dan Maureen sudah sedikit agak baikan, dan mereka sudah adem-adem aja di situ. Dan sebenarnya ancaman utama mereka sekarang adalah Xiaoqing sendiri, karena mereka tidak tahu bahwa Xiaoqing itu adalah judges. Setelah pembagian kamar, mereka ngobrol, dan kemudian ada Cindy Mail yang disebutkan bahwa akan ada challenge yang berhubungan dengan ketinggian dan balance. Dan reaksi pertama yang muncul adalah Sikin mengatakan bahwa di sana ada bungee jumping yang dimana dikira sebagai challenge-nya. Setelah mendapatkan Cindy Mail, mereka pergi ke Sunway Lagoon. Di situ mereka dihadapkan pada sebuah jembatan yang sangat panjang, sepanjang sekitar 460 meter, dan di sana mereka diharuskan untuk melakukan runway challenge. Dan challenge runway pun dimulai. Yang pertama maju adalah Xiaoqing. Xiaoqing berjalan sangat elegan, seperti layaknya model-model papan atas. Jalannya memang bagus sih. Dia udah tinggi dan jalannya bagus, dan nggak heran bahwa akhirnya dia memenangkan challenge itu. Aku pikir Xiaoqing ditempatkan di urutan pertama sebagai challenge untuk memberi contoh pada kelima kontestan lainnya bahwa itu adalah jalan yang baik. Dan kemudian setelah Xiaoqing sampai, diikuti oleh Maureen. Cara jalan Maureen di situ seperti amatir. Ya maklum lah ya, berhubung dia juga baru ikut modeling competition di saat Asia's Next Top Model ini. Dan pada akhirnya ya dia harus berlatih terus menyempurnakan cara jalannya gitu. Dan kemudian diikuti oleh Clara. Clara lebih aneh lagi cara jalannya. Aku setuju dengan apa yang di judges katakan bahwa cara jalan Clara kayak turis atau kayak orang lagi jalan-jalan santai aja gitu. It's not like a runway, tapi cuma jalan-jalan biasa. Selanjutnya, giliran Cindy untuk jalan runway. Nah, ketika jalan, Cindy memiliki cara jalan yang sangat bagus di sana. Dan dia tampak percaya diri saat jalan di sana. Akan tetapi ketika sampai pada akhirnya, ketika dia harus pose, terlihat bahwa ekspresi mukanya agak ragu-ragu, dan sayang sekali itu mengurangi nilai challenge-nya dia pada akhirnya. Selanjutnya Sikin mempunyai cara jalan yang sangat unik dan beda dari model-model lainnya. Dan ketika runway, dia melepas jaketnya dan kemudian memasang lagi. Pada akhirnya memasang laginya itu gagal, sehingga nilai challenge-nya berkurang dan tidak menjadi pemenang di challenge tersebut. Dan terakhir, untuk mendapat giliran untuk melakukan runway. Di sana tuh sangat percaya diri, sangat confident terhadap cara jalannya, bahwa dia adalah model runway yang hebat. Akan tetapi, yang aku lihat sendiri adalah cara jalannya selalu menonjolkan pinggul. Pinggulnya terlalu keluar kemana-mana, terlalu bergoyang-goyang, jadi it's a little bit too sexy menurut aku, dan aku setuju dengan judges-judges yang mengomentari. Selanjutnya, ketika nilai challenge sudah keluar, di situ challenge dimenangkan oleh Xiaoqing. Ya iyalah ya, dia model dan bisa jalan yang baik. Dan kemudian di urutan kedua ada Sikin, di urutan ketiga ada Cindy, Maureen, diikuti Tu dan Clara. Tu sempat shock karena skornya rendah, dan sedangkan dia percaya diri saat berjalan. Selanjutnya, Yusai mengumumkan bahwa photoshoot yang dilakukan kali ini adalah editorial photoshoot, and I'm like, yay, finally editorial. Tema yang dibawakan kali ini adalah Tropical Winter. Kelima model harus berpose layaknya Ice Queen, yaitu Ratu Es. Ya, ibaratnya kalau kayak di film-film Frozen,
They are Elsa dengan ada twist sedikit tropical, yaitu dengan props yang temanya tropical kayak pohon-pohon, buah-buahan tropical dan sebagainya. Sebelum mereka melakukan photoshoot, mereka akan diajarkan terlebih dahulu cara berseluncur di es. Dan tuh sangat takut waktu itu karena dia menyatakan bahwa dia tidak pernah berseluncur di es dan dia tidak bisa berjalan di atas es. Oke, sekarang kita bahas ke photoshootnya. Satu persatu, aku akan tampilin fotonya dan aku akan mengomentari setiap foto-fotonya. Itu berdasarkan opini aku sendiri ya. Ingat ya, berdasarkan opini aku. Yang pertama adalah Maureen. Di sana terlihat bahwa ekspresinya sangat fierce, sangat garang seperti layaknya Queen, dan posenya juga menunjukkan adanya power dan menunjukkan adanya kegarangan di sana. Secara pribadi, aku sangat suka dengan foto Maureen kali ini. Dia terbantu karena dia bisa berseluncur di es dengan lancar. Karena tubuhnya yang pendek sebenarnya, tapi di foto itu terlihat bahwa dia tidak terlihat pendek. Dia punya cara untuk memanjangkan tubuhnya, yaitu dengan melompat ke arah samping, sehingga kakinya seperti di stretch, sehingga tubuhnya terlihat panjang. One thing I don't like is the right hand position is a little bit awkward, but itu tidak mengganggu keseluruhan hasil dari photoshootnya itu. Next up is Clara. Clara punya performance yang cukup bagus di photoshoot kali ini. Pada hasil fotonya juga cukup terlihat bahwa performance-nya juga cukup baik gitu. Tetapi ada satu hal yang mau aku komen di sini, yaitu she is a neck monster. Dia cenderung nunduk dan lehernya tidak kelihatan, dan it's a big no-no in the modeling world. Sayang sekali sih, itu sebenarnya satu itu doang. Kalau lehernya sedikit mungkin dinaikkan, mungkin dia akan terlihat lebih strong, lebih gahar, lebih evil, dan bisa mendapat nilai yang lebih tinggi mungkin. Dari masalah editingnya juga, sepertinya it's a little too dark for Clara's skin. Si Clara jadi terlihat sedikit hitam, tapi it's okay. Esensi keseluruhan fotonya sudah didapatkan dan Clara bisa menjiwai peran itu. Next up is Shikin. Shikin memilih props yang cenderung tidak biasa, yaitu nanas. Dan kalau aku sendiri suruh pegang nanas, aku nggak tahu aku harus berpose seperti apa. I think Shikin did it well. Walaupun tidak terlalu bagus, dia cenderung kebingungan dengan posenya. Pose yang ditampilkan too common menurut aku. Ketika kita lihat fotonya, bagian bawah tubuhnya it's a little bit awkward. Terutama pose di kakinya itu terlalu awkward menurut aku, dan di ekspresi mukanya terlihat adanya ketidakpastian atau ketakutan dari dianya sendiri, sehingga itu kayak fotonya a little bit boring menurut aku. Komentar selanjutnya yaitu Shikin tidak menunjukkan lekuk tubuhnya. Terlihat bahwa bajunya memakai dia, bukan dia yang memakai bajunya dengan baik. Next, aku akan komentarin fotonya tuh. Di sini foto mukanya terlihat sedikit bland, sedikit datar, dan sedikit terlihat ketakutan. Dan posenya emang kuat, tapi it's not that strong gitu loh. Tidak menunjukkan adanya suatu effort yang lebih untuk menghasilkan foto itu. I think the biggest failure di sini untuk tuh adalah ekspresinya. Dengan ekspresi seperti itu yang sedikit datar dan sedikit ada ketakutan, dia tidak menunjukkan bahwa dia memiliki power sebagai Ice Queen. Dan selanjutnya yang akan aku bahas adalah Cindy. Menurut aku, Cindy tidak menunjukkan too much energi, Cindy tidak menunjukkan too much variation sampai Yusai ngomel-ngomel ke dia. I feel disappointed in Cindy because she has the most potential, but she didn't show the confidence, and it translated into the pictures. Di foto ini, ekspresi Cindy terlihat agak sinis, tapi sinis yang kurang pasti gitu. Jadi agak aneh menurut aku, dan tidak menunjukkan bahwa itu adalah sebagai Ice Queen yang punya power. For me personally, I think it's hard for a sweet girl like Cindy to have a fierce expression, karena dia tidak pernah marah, karena dia energinya yang positif, sehingga dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia fierce, bahwa dia menunjukkan suatu kemarahan, dan itu sangat terlihat di fotonya kali ini. Kalau dilihat dari fotonya, I like her right hand di sini di foto ini, yaitu ketika dia berpose seperti ini, dan itu sudah menunjukkan bahwa dia ada kekuatan. But I don't like the entire body. Tubuhnya semacam awkward, semacam aneh posenya, dan it's too posy for a queen. I think kalau dia mencoba untuk lompat atau mencoba untuk memberikan energi lebih ke photoshoot kali ini, I think she nailed it. In the end, saat eliminasi, Maureen got her third first call out photos. Dia menunjukkan bahwa dia layak untuk berada di kompetisi ini. Dia mendapat 3 kali best performance di cycle ini. Kemudian runner up photoshoot kali ini adalah Clara.
kemudian diikuti oleh Shikin, Tu, Xiaoqing, dan kemudian Cindy. Dan Cindy tereliminasi pada episode kali ini. What I feel now? I feel disappointed about Cindy's elimination. I'm rooting for Cindy, but ya ternyata dia tereliminasi pada minggu ini. Cukup sedih ketika Cindy meninggalkan kompetisi. She may not have the best modeling experience, but she have a positive attitude. She have a great attitude. Dengan attitude itu mungkin menurut aku dia bisa maju jauh selanjutnya di dunia modeling. She never been in a drama di cycle ini. Jadi kita tahu bahwa dia adalah orang yang benar-benar manis, orang yang benar-benar sweet girl, orang yang benar-benar baik hati, have a good attitude. Dan aku rasa ketika dia belajar lebih banyak lagi tentang modeling, she nail it in the real world nantinya. Oke, sekian video kali ini. Kalau kalian punya pendapat, silahkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa juga komen menurut kalian siapa yang akan pulang minggu depan dan siapa yang akan menjadi top 3 di Asia's Next Top Model Cycle 5 ini. Nah, kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe ke channel ini, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. And last but not least, keep up the good hope. God bless you and see you later on next video. Bye-bye.